Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi alhamdulillah di hari ini aku mau mengatur gaji di bulan Desember. Nah, jadi untuk nominal yang aku sharing ini adalah gaji UMR, tapi setiap bulannya itu tidak menentu, kadang ada kenaikan, kadang ada penurunan. Tapi alhamdulillah syukurillah masih ada pemasukan setiap bulannya ya teman-teman. Untuk pemasukannya ini dari satu sumber saja, yaitu dari Pak suami. Karena aku seorang ibu rumah tangga full di rumah, sebenarnya pengen banget teman-teman untuk upgrade lagi kerja di luar. Cuman kadang ibu rumah tangga ini selalu dihadapkan dua pilihan, meninggalkan anak untuk bekerja di luar tapi mempunyai penghasilan, atau tetap di rumah tapi harus dia dicukup-cukupin. Makanya rasanya impian setiap ibu ini benar-benar sederhana, pengen punya penghasilan dari rumah, bisa berkarya dari rumah, tapi tidak meninggalkan kewajiban serta meninggalkan anak. Pengennya itu kita terus bisa membersamai anak-anak, tapi di sisi lain ada penghasilan yang masuk ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, apapun pilihannya, semoga Allah berikan kemudahan serta kecukupan di setiap saat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini yang pertama ada kewajiban bulanan. Ini sifatnya harus dibayarkan atau harus dipenuhi. Di sini untuk yang pertama ada pembayaran untuk kontrakan. Untuk pembayaran setiap bulannya di sini 900.000 per bulan. Jadi kalau tinggal di perantauan di ibu kota Jakarta ini pemasukannya terlihat besar, tapi pengeluarannya pun besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kewajiban yang kedua di sini ada listrik. Aku anggarkan sebesar Rp150.000 per bulan. Selanjutnya untuk kewajiban di bulan ini tuh ada servis motor. Ini sebesar Rp500.000. Nah, karena dari uang gaji ini kan ngepres ya teman-teman, setiap bulannya ini paling aku bisa nabung itu sekitar Rp600.000 atau 1 gram per bulan. Tapi untuk bulan ini karena ada pengeluaran dadakan yaitu untuk servis motor, jadi untuk nabungnya paling aku nabung sekitar Rp300.000 atau setengah gram saja. Nah, lanjut di sini untuk sampah aku anggarkan 30.000. Jadi untuk total keseluruhan kewajiban di bulan Desember sebesar Rp1.880.000. Lanjut di sini untuk kebutuhan rutin, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini untuk kebutuhan beras 10 kilo atau 12 kilo atau sekitar Rp200.000 per bulan. Tapi untuk beberapa minggu kemarin aku bagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk satu minggunya aku bagi menjadi Rp50.000. Nah, ini sekitar bisa kebelinya itu 3-4 literan. Alhamdulillah di keluarga kami ini cukup ya teman-teman. Bahkan kemarin aku pas minggu terakhir itu hanya beli 2,5 liter kayaknya. Jadi untuk budget beras aku anggarkan per bulan kemudian dibagi menjadi per minggu. Itu amat sangat efektif dibandingkan harus langsung belanja bulanan satu bulan satu kali. Jadi lebih hemat dan cocoknya itu per minggu. Nah, selanjutnya untuk budget belanja bulanan ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kayak minyak, sabun segala macam. Aku anggarkan Rp200.000 per bulan. Nah, untuk per minggunya Rp50.000. Untuk pembelanjaannya biasanya aku belanja online karena lebih murah online dibandingkan offline teman-teman. Tapi kalau misalkan lagi kepepet banget semuanya lagi habis, dari budget Rp50.000 ini biasanya aku beli di warung. Untuk minyak 1 liter itu harga sekitar 17 atau 18 ribuan. Untuk sabun batang itu biasanya beli sabun Gift 1 batang. Untuk Mama Lemon biasa beli yang 2.000. Kemudian ada Proclean itu beli 2.000 juga. Kecap biasanya beli 2.000, itu juga cukup untuk satu minggu. Kemudian terigu seperempat harganya Rp2.000. Jadi untuk budget Rp50.000 ini sudah dipastikan cukup ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan selama satu minggu. Nah, sedangkan ketika aku belanja online dengan budget Rp50.000 ini sudah bisa dapat ukuran yang miliannya itu gede ya teman-teman. Kayak misalkan tadi di minggu pertama dengan budget belanja Rp50.000 aku sudah bisa mendapatkan kecap yang 1.000 gram, Mama Lemon yang 1.500 ml, kemudian dapat Rapika juga, kemudian dapat sabun cair yang 825 ml dan juga Ciptaden yang ukuran sedang. Jadi lumayan bisa menghemat. Bahkan di bulan kemarin itu hemat Rp59.000 ya teman-teman dari budget yang sudah aku anggarkan Rp200.000. Pas evaluasi sisanya ini lumayan Rp59.000. Beda halnya ketika langsung satu bulan satu kali ke swalayan itu suka ada aja perintilannya teman-teman. Walaupun udah ditulis, udah dicatat, udah ditulis sesuai kategori, ada rincian harganya, bahkan ya suka ada nyempil-nyempil entah itu jajanan, kebutuhan, skincare, kadang ya jajanan anak juga
kadang main ngambil-ngambil kita nggak tahu pas di kasir ya tahu-tahu udah bayar. Nah, jadi ini untuk belanja ke pasar, aku anggarkan Rp1.000.000 per bulan untuk dari tanggal 28 sampai 30. Ini budget akhir bulan sekitar 200.000. Jadi segala sesuatu yang habis atau yang perlu dibeli, lauk pauk, sayur mayur ini budgetnya 200.000. Pokoknya harus nyampe sampai tanggal 30 ya teman-teman. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 ini anggarannya 800.000, yaitu aku bagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk satu minggunya aku anggarkan sebesar Rp200.000. Untuk 50% itu protein hewani, 20%-nya untuk sayur mayur, 20%-nya untuk buah-buahan atau cemilan, 10%-nya untuk perbumbuan. Kenapa kok dibagi menjadi persentase kayak gini? Supaya adil ya teman-teman. Jadi kadang kalau kita belanja ke pasar, kadang beli protein hewaninya banyak tapi sayur mayurnya sedikit. Kadang kita beli sayurannya banyak, proteinnya sedikit. Makanya kalau udah di persentase kayak gini, insya Allah bakalan cukup untuk protein hewani, kemudian sayur mayur, buah-buahan, dan juga perbumbuan. Nah, jadi untuk protein hewani 50% atau sekitar 75.000. Ini biasanya aku beli ayam, harganya itu yang 25.000, kemudian tongkol yang 10.000, ikan lele 10.000, biasanya dapat 4 atau enggak 3 kalau yang gede. Kemudian ikan kembung biasanya 10.000 itu dapat 2 picis. Untuk harga kikil di sini Rp5.000 seperempat, kemudian ceker 5.000 bisa, ati ampla 5.000 bisa. Jadi ini menyesuaikan aja di minggu tersebut mau masaknya apa, disesuaikan dengan budget, dan juga protein hewaninya di mix and match yang murah dan juga yang mahal. Nah, lanjut untuk sayur mayur dari anggaran 40.000, biasanya aku beli sayur sop itu 5.000, sayur asam 5.000, kemudian sawi, labu, kangkung, wortel, pakcoy. Pokoknya pilih sayur mayur yang murah, terjangkau, dan bisa dapat banyak. Lanjut untuk budget perbumbuan 30.000, biasanya beli cabai campur, bawang campur, kemudian bumbu dapur. Ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan 200.000 ini insya Allah cukup untuk satu minggu. Nah, di sini untuk dana darurat aku anggarkan Rp200.000 per bulan. Jadi untuk satu minggunya Rp50.000. Ini untuk mengcover dana yang kurang, menjenguk orang sakit, atau beli-beli sesuatu yang budgetnya kurang bisa pakai dari dana darurat. Lanjut untuk budget mami atau anggaran untuk aku sendiri. Biasanya untuk beli skincare ini aku anggarkan Rp200.000 per bulan. Ini nggak nentu ya teman-teman. Kadang aku beliin baju, kadang aku beliin daster, makanan, ya pokoknya segala jenis kebutuhan aku dan jajanan aku masuknya ke sini. Oke, selanjutnya untuk jajan anak aku anggarkan Rp280.000 per bulan. Jadi untuk satu minggunya Rp70.000. Untuk per hari maksimal jajannya itu sekitar Rp10.000. Lanjut untuk pegangan pak suami aku anggarkan Rp400.000 per bulan. Jadi untuk satu minggu ini biasanya menghabiskan uang Rp100.000. Jadi untuk Rp30.000 biasanya untuk beli bensin, Rp70.000 untuk jajan. Karena kebetulan suami aku tidak merokok ya teman-teman. Jadi anggarannya masih bisa cukup gitu, Rp100.000 per minggu. Lanjut untuk galon dan gas, di sini aku anggarkan Rp120.000 per bulan. Untuk pengisian gasnya satu bulan satu kali. Ini nggak nentu sih tanggalnya ya, tergantung habisnya aja. Tapi udah dipastiin gas ini jatahnya cuma satu kali dalam sebulan. Nah, kemudian di sini untuk galon pengisiannya itu satu minggu satu kali. Jadi dalam sebulan ini ngisinya 4 kali ya teman-teman. Lanjut untuk family time, aku anggarkan Rp400.000 per bulan. Jadi untuk satu minggu jatah kami jajan ini Rp100.000. Nah, kemudian yang terakhir ini ada budget untuk member parkir pak suami. Ini biasanya pembayarannya itu satu bulan satu kali pas tanggal 1. Untuk anggarannya itu Rp40.000. Nah, jadi di sini untuk budget sedekah, kemudian orang tua dan juga tanggungan, aku mohon maaf banget tidak bisa share ya teman-teman, karena jumlah dan juga nominalnya takutnya menjadi perdebatan apa gimana. Makanya di sini mohon maaf banget ya nggak bisa di-share. Nah, jadi inilah rincian full untuk pengeluaran aku selama satu bulan. Di bulan Desember, alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan, bisa ada nabung sedikit, dan juga bisa untuk jajan jalan-jalan sedikit demi sedikit. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.